Baik, selamat pagi adik sekalian. Saya Andre Ataujan. Saya juga dosen di Atmajaya dengan home base Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya diminta oleh pimpinan MPK untuk memberi sebut saja sharing tentang korupsi yang akan menjadi mata kuliah Anda dalam semester ini. Baik, jadi topik besar kita hari ini adalah korupsi. Di bawah topik itu saya memberi subtopik an extraordinary crime. Nah, dengan topik seperti itu, subtitle seperti itu, saya berharap adik-adik sudah sedikit punya imajinasi. Mengapa kita berbicara topik ini? Mengapa Atmajaya menjadikan korupsi sebagai salah satu topik penting untuk didiskusikan dalam mata kuliah yang disediakan di Atmajaya. Ada beberapa subtopik yang akan kita bicarakan. Tentu pertama pengantar seperti biasa. Yang kedua, apa itu korupsi? Yang ketiga, skala dan bentuk korupsi. Yang keempat, kondisi yang memicu orang melakukan korupsi. Lalu yang berikut, tentu saja kalau kita mengamati itu sebuah crime, mengapa disebut crime? Di situ kita coba memperlihatkan bagaimana dampak negatif dari korupsi itu dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Lalu kalau kita menganggap itu sebuah crime yang harus diperangi, pertanyaannya bagaimana kita memberantas itu? Dengan model seperti apa kita memberantas itu? Tapi pertanyaan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah apa kontribusi Anda sebagai seorang mahasiswa kalau Anda punya passion untuk memberantas korupsi? Lalu penutup. Baik, jadi itu topik-topik yang kita bicarakan. Saya mau lihat sedikit latar belakang. Pertama, korupsi sebuah extraordinary crime. Kalau kita mengatakan extraordinary crime, jangan sekedar mengatakan, tapi tunjukkan itu dengan data-data konkret mengapa dia disebut extraordinary crime. Data itu tersedia sangat luas, di mana saja bisa kamu googling dan bisa kamu temukan data itu. Data dalam jumlah orang yang korupsi, besaran korupsi, berapa besar kerugian negara, seberapa besar dampak negatif, itu semua tersedia. Anda googling, Anda temukan itu. Pastikan bahwa Anda mengatakan itu extraordinary crime dengan data yang akurat, tepat. Make sure you have good data to support your argument. Itu penting. Apa manfaat, relevansi kita berbicara tentang topik ini? Manfaat letaknya di sini. Semakin kita mengerti apa itu korupsi, kita semakin mengerti how to solve the problem. Anda semua belajar bagaimana menulis yang baik. Menulis yang baik dimulai dengan merumuskan persoalan secara tepat. Sama halnya dengan korupsi. Kalau Anda memberantas korupsi, make sure you know what you are talking about. In this case, corruption. Semakin kita tahu apa itu korupsi, kita semakin diberi insight how to solve it. Itu pentingnya di situ. Kedua, ini relevan dibicarakan karena apa? Dampak negatif korupsi itu luar biasa bagi kehidupan banyak orang, bagi kehidupan bangsa dan negara. Nah, kita punya kewajiban moral dan even legal untuk terlibat secara aktif memerangi korupsi itu. Singkat saja, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, artinya apa? Artinya pembusukan, perusakan, penyogokan. Jadi kalau Anda melakukan korupsi, Anda sedang melakukan pembusukan bangsa ini. Anda sedang membuat bangsa ini rusak karena perilaku korupsi. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Undang-Undang Korupsi, di sana akan dijawab dengan sangat detail apa itu korupsi. Pertama, sebuah tindak disebut korupsi karena apa?
Karena perbuatan itu sifatnya melawan hukum. Saya ulangi, karena sifatnya melawan hukum. Yang kedua, perbuatan dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, memperkaya pihak lain. Pihak lain bersifat individu, bisa kelompok masyarakat, bisa lembaga, perusahaan misalnya. Dan yang ketiga, merugikan bangsa dan negara, merugikan rakyat. Inilah poin yang sangat penting. Dan demikian korupsi secara singkat kita bisa menyebutnya seperti ini. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk apa? Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan sekaligus merugikan masyarakat, merugikan bangsa negara. Itulah definisi korupsi. Jadi tidak semua tindakan disebut korupsi. Nah, bagaimana skala? Skala itunya ukuran besarannya dan bentuk korupsi. Ada berbagai artikel, Anda bisa googling juga menemukan artikel-artikel itu yang berbicara tentang korupsi. Ada dua, dari segi skala ada dua. Yang pertama disebut petty corruption dan yang kedua disebut grand corruption. Petty corruption itu korupsinya kecil-kecilan, gitu ya. Kita bikin KTP, ongkosnya mestinya 10.000 jadi 50.000. Kemana itu? Ya masuk kantong sendiri. Siapa yang korupsi itu? Ya pegawai-pegawai kecil, gitu kan? Disebut petty. Petty itu artinya kecil. Petty corruption. Sedangkan yang kedua tuh grand corruption. Grand corruption dilakukan oleh para elit politik, elit pegawai negeri. Nah itu skalanya. Bentuknya apa saja? Ada penyogokan, semua tahu penyogokan lah. Ya, Pak tolonglah Pak, saya mau buru-buru nih, besok saya mau pergi nih. Waduh ini seminggu baru bisa Pak. Aduh tolonglah Pak ini Pak. Nah. Jadi kapan Pak? Sore bisa diambil. Nah, itu penyogokan. Yang kedua, penggelapan. Nah penggelapan itu yang bisa banyak sekali tuh. Ketika Anda sebagai pejabat melakukan markup ya dalam rencana kerja sebuah proyek, sebuah kegiatan, Anda melakukan penggelapan. Markup. Itu penggelapan. Kedua pemerasan. Pemerasan. Udahlah, mau bawa ke kantor untuk disidang apa mau kita berdamai? Ya orang kita pasti pilih berdamai lah. Itu pemerasan yang tidak disadari. Lalu penipuan, kurang lebih sama seperti tadi. Yang terakhir sampai adalah gratifikasi. Gratifikasi, kalau ada anak-anak ekonomi di sini yang belajar etika bisnis dari saya, mereka pasti kenal istilah kickback dalam etika bisnis. Kalau Anda mendapat hadiah cuma-cuma dari seseorang, pada waktunya nanti tunggu saja Anda akan melakukan korupsi. Dia akan datang, Pak tolong saya inilah Pak. Mau nolong salah karena di aturan, mau tidak tolong salah juga karena sudah dapat gratifikasi. Nah Anda menolong karena gratifikasi itu disebut dengan kickback dalam istilah etika bisnis. Jadi tolong diperhatikan itu. Nah kondisi-kondisi apa yang memicu, yang menjadi trigger terjadinya korupsi? Pertama sekali itu sejak kekuasaan, jabatan. Yang paling bahaya ketika terjadi sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan yang memusat pada satu orang, pada dua orang, itu akan sangat besar dan potensi untuk menyalahgunakannya menjadi sangat besar juga. Kenapa? Kekuasaan yang besar itu selalu efektif. Yang kedua, tata kelola yang buruk. Adik-adik, kalau besok Anda berada di suatu lembaga, saya berharap yang tugas pertama Anda lakukan adalah membangun sistem, membangun tata kelola. Dan pastikan bahwa semua aspek kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi, itu semuanya sudah punya tata kelola yang jelas. Sehingga kalau kita bicara responsibility, itu jelas kita tunjukkannya. Kita bicara accountability, kita bisa jelas menunjukkan juga. Yang ketiga, ini yang sulit di Indonesia.
lemahnya penegakan hukum. Kalau Anda belajar sedikit ilmu hukum dan filsafat hukum, ada istilah yang disebut dengan istilah ini. Loophole seeking mentality. Loophole seeking mentality. Apa itu? Mentalitas mencari celah untuk memenangkan kepentingan diri. Orang hukum boleh tahu tuh. Mereka paling ngerti. Kalau hukum bunyinya begini, ini ada hal yang tidak diatur oleh hukum itu, maka saya boleh menggunakan itu. Even if it is unethical behavior. Mengapa? Hanya karena tidak diatur oleh hukum. Itu lemahnya hukum. Yang berikut, rasionalisasi, pembenaran diri. Banyak orang melakukan kok. Bawa saja korupsi, kenapa saya nggak ikut? Banyak orang yang korupsi berkeliaran di mana-mana, berseliweran di mana-mana, tidak pernah ditindak juga. Ya saya juga boleh. Itu namanya rasionalisasi. Bentuk pembenaran diri. Gitu. Lalu yang berikut problem kesejahteraan sosial. Ini seringkali diangkat ke permukaan atas nama ketimpangan sosial, atas nama ketidakadilan sosial. Mereka merasa mereka menjadi miskin karena memang negara tidak bisa mengatur dengan baik. Padahal yang punya hak atas semua sumber daya alam, semua kekayaan yang tersedia itu hak semua orang. Dan karena tidak boleh mengambil ketika itu tidak difasilitasi oleh negara. Yang berikut budaya permisif. Permisif semua tahu, permisif itu everything is okay. Everything can be going on. Itu permisif. Termasuk korupsi sekalipun. Yang berikut, biaya status sosial. Kita itu kalau naik mobil, keren. Tapi tidak cukup. Mereknya apa dulu dong? Keren. Gitu kan. Status sosial kita ditentukan oleh apa? What we have. Apa yang kita miliki. Sangat material sifatnya. Yang berikut, disintegrasi kepribadian. Semacam ada split personality dalam bahasa orang psikologi. Di mana orang melihat aturan di atas kertas lain dan perilakunya itu lain. Itu yang disebut dengan istilah rules in form and rules in use. Rules in form dalam bentuknya jelas, mengerti dengan sangat baik, tapi prakteknya tidak selaras dengan itu. Nah itu yang memicu. Nah sekarang dampak negatifnya apa? Dampak negatif korupsi. Pertama, korupsi mempersulit praktek demokrasi. Dalam politik itu sangat jelas. Ketika seseorang dipilih karena alasan uang, di situ demokrasi dalam pemilihan sifatnya semu. Orang memilih bukan karena dia yakin bahwa that's the right person for the position, tapi semata-mata karena apa? Karena sudah sekian juta masuk ke kantong dia. Bodoh amat, dia mau ngapain bodoh amat. Yang penting saya sudah dapat duit. Rusak demokrasi kita karena duit. Yang kedua, mempersulit tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana bicara tentang good corporate governance atau good governance kalau orang-orang di dalamnya koruptor semua, isinya koruptor semua. Yang terjadi adalah apa? Mereka akan memanipulasi semua rules yang ada untuk apa? Untuk mendukung kepentingan dirinya. Yang ketiga, mengganggu pembangunan ekonomi. Ya tentu saja. Kenapa mengganggu pembangunan ekonomi? Dana yang seharusnya dijadikan oleh negara untuk membangun kesejahteraan sosial. Pemerintah akhirnya tidak bisa buat apa-apa karena apa? Karena dana yang seharusnya digunakan itu sudah dikorupsi. Sudah diambil alih oleh orang-orang yang tidak berhak. Yang kita sebut para koruptor. Mengancam kesejahteraan umum tentu saja. Mengancam etos kerja yang sehat. Kita dengan korupsi, kita diajarkan untuk tidak membangun etos kerja yang benar. Kita melihatnya semua secara instan. Kita melihat semua yang paling penting hasilnya besar, bisa dicapai dalam waktu singkat, daripada berkeringat-keringat untuk mendapat hasil yang belum tentu besar.
Padahal etika klasik, etika yang paling klasik mengatakan sederhana sekali. Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara. Tidak. Jadi Anda korupsi bisa bangun gereja, bisa bangun masjid, bisa bangun pura, dan segala macam yang bagus-bagus itu. Tapi kalau semuanya hasil korupsi, apa yang dilakukan tetap buruk. Bagaimana memberantas korupsi? Buat saya pertama yang paling penting adalah orang yang memberantas harus bersih. Jadi sapu harus bersih. Kedua, kepastian hukum. Semua yang belajar, ada anak hukum di sini, Anda tahu apa artinya faktisitas hukum? Mesti tahu. Itu kepastian dari segi isi hukum, substansi hukum, dan kepastian penegakannya. Jadi pastikan bahwa orang bersalah dengan tingkat berat kesalahan itu A, maka harus dihukum dengan tingkat hukuman yang kualitasnya itu A juga. Itulah kepastian hukum. Yang ketiga, kembangkan budaya itu mindset yang saya sebut, istilah saya buat sendiri, loveful society. Loveful society itu suatu budaya masyarakat yang dari bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, dia selalu sadar bahwa setiap langkah hidup kita, entah di mana kita berada, selalu ada aturan mainnya. Dan make sure you comply with all these rules. Oke? Bangun good governance, bangun sistem, tadi saya sudah jelaskan sebentar juga. Institusionalisasi etika. Institusionalisasi etika artinya apa? Menjadikan etika itu sebagai budaya organisasi. To institutionalize, gitu ya. Itu membuatnya menjadi bagian sentral dalam kehidupan organisasi. If you can do that, Anda berada di jalan yang benar untuk memberantas korupsi. Yang berikut, kita butuh ethical leadership. Saya mau mengatakan, true leaders says what he knew and preaches only what or she did. Jangan lupa kata kerja pertama bentuk present, kata kerja dalam bentuk past. Artinya apa? Katakan sesuatu yang memang Anda tahu. Kalau tidak tahu, diam. Anda akan bikin rusak. Nah, itu hal-hal yang harus kita kembangkan untuk memberantas korupsi. Ide pokok di belakang yang menjiwai semua tadi itu apa? Itu yang kita sebut dengan integritas moral. Kamu tahu apa arti integritas? Make sure you just do what you think you ought to do. Pastikan Anda hanya melakukan sesuatu yang Anda yakin itulah yang seharusnya Anda lakukan. Itulah integriti. Di situ dia menuntut kita supaya kepribadian kita ini harus tampil sebagai sebuah kesatuan yang utuh, tidak terpecah. Jadi kalau saya tahu korupsi itu buruk, saya tidak korupsi. Just that simple. Apa kontribusi Anda sebagai mahasiswa? Secara spesifik, kontribusi Anda sebagai mahasiswa Unika Atmajaya, universitas yang terpercaya kualitasnya. Saya tidak kuliah di sini, jadi ada yang tuntut pada saya. Saya kuliah di UI, kami tidak ngomong terpercaya kualitas, tapi you do it. Anda mengatakan itu. Kontribusi maaf sederhana. Jadilah agen pemberantasan korupsi. Jadi pelaku pemberantasan korupsi. Anda punya nilai-nilai inti yang namanya KUPP. Ada dua yang sangat relevan kita kaitkan dengan topik kita hari ini. Pertama apa? Unggul, excellence. Yang kedua peduli, caring. Unggul secara intelektual, unggul secara moral. Orang pintar saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Dia harus orang yang punya kualitas moral yang tinggi juga. Mengapa? Ilmu itu netral adik-adik. Ilmu bisa digunakan secara positif, bisa secara negatif di kepala orang yang bersangkutan. Jadi pintar itu penting. Tapi kalau terbatas, kualitas keunggulan terbatas pada yang intelektual itu, ada bias secara moral Anda abaikan. Karena itu kualitas moral harus benar juga. Yang kedua peduli. Being for others. Itu penting. Saya mau mengatakan kepada Anda,
Hidup yang bermakna itu hidup yang tidak terkonsentrasi dalam diri kita. Tapi hidup yang bisa kita share dengan banyak orang di luar kita. Jadi tentukanlah tujuan hidupmu itu tidak untuk dirimu, tapi untuk banyak orang. That's the way to grab the so-called meaningful life. Nah, bagaimana kita bisa unggul, bagaimana kita bisa peduli, bagaimana kita bisa menjadi agen yang tadi saya katakan. Yang pertama, prioritaskan being daripada having. Being is talking about your quality as a human being, as a human person. Having is talking about all the material things you have. Punya rumah berapa, punya mobil berapa, punya tanah berapa, punya mall berapa, punya istri berapa barangkali. Gitu. That's all about having. But not being. Being itu berkaitan dengan kualitas kepribadian kita sebagai manusia. Di mana kualitas kita bisa muncul? Kualitas kita muncul ketika kita secara cerdas membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan bertindak sesuai dengan suara hati kita. Yang kedua, meaningful life tadi sudah saya katakan. Hasil akhir dari semua School of Business adalah apa? Meaningful life. Itu dikatakan oleh ACSB. Dan kita semua pada titik tertentu kita mengatakan, oke, saya punya segala material itu penting, penting. Anda butuh duit, saya butuh duit. Pasti kita semua butuh itu. Butuh itu. Saya tidak mau jadi miskin, tentu saja. Tetapi kalau itu menjadi satu-satunya tujuan hidup kita, pasti, saya pastikan, kita mudah terjebak dalam perilaku busuk demi yang material itu. Bagaimana supaya kita bisa menentukan mengejar being, melampaui having? Syaratnya cuma satu. Jadikan your self-dignity sebagai bedrock moral. Jadikan kehormatan dirimu itu, ya, sebagai apa? Sebagai landasan moral. Semakin Anda mengatakan my self-dignity is everything to me, gitu ya, Anda tidak akan mudah jatuh dalam perilaku koruptif. Pasti tidak. Karena dia bisa tereliminasi oleh kuatnya kesadaran akan pentingnya self-dignity. Karena itu adik-adik, izinkan saya sampaikan, jangan pernah menggadaikan self-dignity Anda. Even for a large number of money. Yang ketiga, meaningful life tadi, tujuan tidak menghalalkan cara. Tadi sudah katakan, tolong ingat aja. Yang terakhir, jadilah pribadi yang otonom, bukan heteronom. Jadilah pribadi yang kritis, bukan pribadi yang permisif. Jadilah anggota masyarakat yang loveful, bukan masyarakat yang tidak peduli pada hukum. Pribadi otonom artinya apa? Pribadi yang mau menentukan sesuatu sendiri secara cerdas dan mau melakukan karena dia yakin itulah yang benar. Pribadi otonom pribadi yang mampu menentukan secara cerdas tanpa ikut-ikutan. Orang lain korupsi, yuk kita korupsi. Terjadilah korupsi berjamaah. Kenapa? Karena kita membuat kepala kita menjadi tumpul gitu loh. Otak kita tidak bekerja dengan benar. Heteronomi itu artinya asal orang katakan iya, iya. Katakan tidak, tidak. Orang katakan ayo, ayo. Enggak, itu heteronom. Apakah saya tidak boleh mengikuti kata orang lain? Boleh. Sejauh Anda yakin bahwa that's the right thing to do. Jadi Anda ikut bukan karena semata-mata dikatakan orang lain, tapi karena Anda sendiri mengerti mengapa itu harus dilakukan. Kritis, jangan permisif. Nilailah itu dengan akal sehat yang baik. Enggak, ini kita mau bangun gereja ini. Kita nggak punya duit, tapi ini ada kesempatan ini. Iya sih, bangun gereja itu baik, tapi kan bangun gereja dengan mencuri. Tuhan nggak pernah bilang kita harus bisa di gereja yang megah kok. Orang Flores tidak ada gereja yang megah, tapi mereka sangat Katolik. Orang Mentawai tidak punya gereja yang megah, tapi mereka sangat Katolik. Yang terakhir, lawful personality. Jadikanlah hukum selalu menjadi panduan hidupmu. Kenapa? Dalam ruang privat, kita punya norma-norma sifat privat. Norma agama misalnya, sifatnya privat. Adat istiadat misalnya, sifatnya privat. Tapi dalam ruang publik, kita punya norma cuma satu. Apa itu? Hukum. Hukum adalah bentuk peradaban modern, manusia modern
dalam ruang publik. Ya, ketika kita ngomong ruang publik, salah satunya standar adalah hukum. And make sure Anda menjadikan itu sebagai panduan hidupmu. Itu yang harus Anda kembangkan untuk bisa menjadi unggul, bisa menjadi peduli, dan lebih penting bisa menjadi agen pemberantasan korupsi. Saya sangat yakin dengan rumusan ini. Penting bahwa saya aktif memerangi korupsi, penting. Tetapi lebih penting bahwa saya sendiri tidak korupsi. Itu dalam teoretika disebut dengan moral minimalism. Kalau saya tidak bisa membantu orang menjadi baik, mengajari mereka, memberi petunjuk dan lain sebagainya, at least saya sendiri tidak korupsi. At least saya sendiri tidak menjadi bagian yang ikut memperpanjang antrian para koruptor itu. Itu sudah bagus. Kalau masyarakat wajah ini jumlahnya ada berapa? Ada 10.000 orang. Kamu semua melakukan yang sama itu, ada 10.000 orang menjadi contoh yang baik. Kalau setiap tahun ada 10.000 orang lulus, berapa banyak orang dalam tempo singkat? Saya tutup dengan ini. Kita ngomong tadi korupsi terjadi karena apa? Karena abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan. Aristoteles salah satu pemikir filsuf Yunani klasik, ketika bicara mengenai cari penguasa, dia bilang begini. Carilah penguasa yang tidak suka berkuasa. Ia akan menggunakan kekuasaan untuk menyelesaikan kewajibannya, lalu meninggalkan kekuasaan. Yang suka berkuasa akan menggunakan kekuasaannya untuk apa? Untuk membangun rumah kekuasaan. Artinya apa? Untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi makin lama orang berkuasa, hampir pasti dia korupsi. Karena itu, George Lee Butler mengatakan seperti ini. George Lee Butler ini salah satu komandan tentara Amerika Serikat yang sangat berpengaruh. Dia mengatakan begini. Ketika ngomong tentang orang-orang yang hebat seperti apa sih? Dia jawab seperti ini. Great men seek power to do, not to be. Mereka mencari kekuasaan apa? Untuk melakukan sesuatu sesuai yang diamanatkan kepadanya. Bukan to be. Bukan untuk tetap di sana, lalu lama-kelamaan menyalahgunakan kekuasaannya. Itu George Lee Butler yang katakan. Adik-adik pasti semua Lord Acton. Lord Acton ini sebetulnya seorang sejarawan, ahli sejarah dan sekaligus ahli moral. Dia orang Inggris tapi dia lahir di Italia dan meninggalnya di Jerman. Jadi dia muncul di negara lain, dia tenggelam juga di negara lain, tidak di Inggrisnya sendiri. Dia mengatakan begini, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu bisa merusak. Tapi kekuasaan absolut pasti merusak. Terakhir buat Anda sebagai pribadi saya mengatakan ini. Adik-adik mahasiswa, jadilah pribadi yang kritis. Tapi menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang menjauhkan diri dari korupsi yang sifatnya membusuk, merusakkan segala macam itu. Ajukan pertanyaan dalam hidup Anda. Saya ingin menjadi pribadi atau manusia seperti apa? Answer that question seriously, gitu ya, and honestly. Dan saya yakin kalau Anda lakukan secara serius dan jujur mengajukan pertanyaan itu, Anda akan mengontrol perilaku Anda. Juga perilaku berkaitan dengan korupsi. Baik adik-adik, itu saja materi yang mau saya share dengan adik-adik pada hari ini. Sifatnya sangat global, sangat umum, dan karena itu saya berharap adik-adik tolong menggunakan waktu sendiri untuk mendalami poin-poin yang tadi baru saya share kepada Anda. Nah, saya yakin Anda bisa untuk itu. Kenapa perlu waktu untuk mendalami? Karena pada akhirnya Anda menjadi koruptor atau tidak menjadi koruptor, itu sangat tergantung pada diri Anda sendiri. Oke? Itu saja. Terima kasih banyak untuk perhatian adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih.